Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan kesaksian Sylvester ya teman-teman. Perihal apa yang terjadi setelah debat panasnya dengan Rocky Gerung di acara Aiman. Bung Aiman juga memang mengatakan ada banyak hal yang tidak tersebar ya teman-teman ketika lagi iklan lah gitu ya teman-teman. Di sini kita akan saksikan ya kesaksian daripada Bung Sylvester yang mengaku bahkan sampai menjewer Bung Rocky Gerung ya teman-teman. Wah ini ngeri juga nih apa yang terjadi di belakang kamera ketika acaranya mungkin iklan itu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Cacian ke dia nggak pernah. Membalas saja bang waktu itu kan. Iya. Waktu saya bilang bodoh, dia kan bilang saya penjilat bodoh. Terus saya bilang dia bodoh dan bangsat. Itu bang, mukanya kecil setakut-takutnya orang bang. Bohong dia. Dan dia bukan cool. Enggak cool. Siapa bilang dia cool? Netizen pendukung dia aja nih, kadrun, neo kadrun sama new kadrun itu kan. Neo kadrun sama old kadrun. yang sisa residu kala pilpres kemarin itu bang. Aku tahu itu ya kan. Nah, tahu nggak setelah itu bang, dia jalan keliling, dia loncat bang. Dia loncat begini. Habis itu dia begini bang. Kayak demonstrasi orang mau berantem itu. Ya katanya dia bela diri taekwondo apa kungfu dan berapa. Ya saya datang lah ya kan. Ini waktu itu udah nggak di apa namanya lagi off air bang. Saya datangin, saya jewer telinga dia. Saya bilang, kau mau berantem beneran? Saya patahin kau nanti. Ya kan? Habis itu saya cabut ke kursi saya. Dia teriak bang, dia manipulatif ini orang nih. Dia bilang, woi dia pukul saya itu. Saya akan laporkan kau minta maaf. Saya bilang, saya nggak akan minta maaf sama kau. Kau lapor aja. Kau lapor aja, saya bilang. Kau lapor siapapun di Republik ini. Ngeri kali ya. Itu bang. Jadi ini orang selain pengecut, manipulatif. Nah ini yang saya mau kasih tahu gitu loh. Yang pemuja dia biar tahu keadaan sebenarnya. Ya tapi ini ya, sekeras-kerasnya situasi diskusi sampai pakai kata-kata kasar, emangnya boleh ya mengintimidasi dengan fisik sampai menjewer gitu ya. Saya rasa tidak tepat ya teman-teman ada respon secara fisik dalam perdebatan yang kerasnya, sekalipun kerasnya itu keras banget gitu ya teman-teman. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Dia begini bang, seolah-olah dia jagoan ya, sama kayak kita dulu waktu kecil bang. Kalau berantem itu kan buka kembang tuh silat. Tahu-tahu orang pukul di sini bang, jatuh bang. Nah, ini yang dilakukan Rocky, yang orang berpikir orang ini wise, bijaksana. Ya bagaimana dia fitnah orang, penakut, pengecut, ya kan tukang fitnah gitu loh. Hidupnya selama ini hanya memfitnah, menjelekkan orang selama 10 tahun loh bang, Pak Jokowi. Terus hidup dia setelah itu apa gitu loh. Tapi tuduhan yang dilontarkan oleh Bang Rocky kepada Bang Sylvester mengenai kata-kata penjilat itu juga itu yang bikin abang tertrigger paling besar itu juga salah satunya. Ya gini bang, saya sih sebenarnya nggak pernah mau cerita apa yang saya lakukan untuk anak cucu atau bangsa kita. Jadi gini, organisasi kami ini bang, contohnya ya. Waktu ada gempa di Poso, gempa di NTB, banjir di NTT, banjir di Sulawesi Utara, terus longsor di Sumedang, Garut, kebakaran di mana-mana, terus ada itu kami turun. COVID itu kami bagikan hampir berapa ratus ribu paket sembako. Dan Soulmate ini bang, yang waktu COVID sebelum ini organisasi abang ini. Ya organisasi kami ini politik itu hanya satu bagian bang. Oke, menarik. Ya, jadi kami sosialnya juga. Ya, jadi kami ini ada berbagai bidang, ada 16 bidang, Bang. Antara lain pendampingan UMKM, pendampingan petani, pedagang, nelayan, terus membumikan Pancasila, Bang. Dan mengibarkan merah putih, itu ada bidangnya, Bang. Ya, jadi ini benar-benar kami sangat idealis di sini. Terus yang masalah agama, terus kelautan,
banyak bidang bang. Jadi politik hanya salah satu wajah. Salah satu. Jadi karena waktu itu kita melihat Pak Jokowi orang baik dan benar gitu loh, yang ingin majukan Indonesia sesuai visi misi kami. Seperti Pak Prabowo juga, makanya kami dukung mereka begitu loh. Nah, balik lagi ke yang tadi gerakan-gerakan sosial. Nah, jadi kayak gitu bang, kami bikin kayak ada kebakaran kami turun. Orang yang kayak diusir rumah sakit bang, ada yang hidrocephalus kepalanya besar itu, namanya Soleh tahun 2008. Sebelum ada relawan Jokowi itu bang, belum ada. Pak Jokowi kan baru tahun 2013, 2012 ke sini. Kami 2005 itu sudah mulai bang, terus advokasi tanah-tanah rakyat, terus masyarakat yang kena tipu dari investasi bodong, tanah-tanah rakyat, terus orang yang dizolimi secara hukum. Banyak yang sudah kami bebaskan bang, baik di pengadilan maupun di kepolisian. Terus kami juga renovasi masjid, gereja, kami berikan sumbangan untuk pura, kelenteng bang. Waktu COVID itu kami bagi semua bang, di pura, di kelenteng, di masjid, di gereja. Makanya ketika dia bilang saya penjilat, saya tentunya marah dong bang, kecewa sekali. Maksudnya, lah saya juga nggak minta terima kasih kok dari bangsa ini. Emang ada jabatan-jabatan yang abang ambil nggak, seperti narasi-narasi atau tuduhan-tuduhan yang diberikan ke abang? Nggak ada bang. Saya nggak minta jabatan, nggak pernah minta proyek. Tuhan sudah memberikan saya rezeki yang cukup. Berkat ya? Iya. Saya punya beberapa usaha, saya punya kantor hukum yang melebihi itu menurut saya, gitu loh. Hanya kan saya di sini bang, karena kami punya visi misi itu adalah memajukan Indonesia, dan itu ada di diri Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo, Mas Gibran. Itulah kami bekerja untuk itu, untuk anak cucu kita. Bukan buat saya populer atau bukan buat saya mendapat jabatan atau proyek, enggak. Itu bisa dicek, bisa di cross check itu. Ya? Bisa. Bisa. Tapi kenapa abang baru belakangan ini memuncul ke permukaan? Ya, jadi waktu itu ceritanya bang, saya kan sering sama teman-teman kampanyenya Mas Gibran di mana-mana. Abang juga ikut sama Bang Tretan Muslim kan? Pada waktu itu. Nah, waktu itu kita sering satu pesawat Boeing lah ya kan? Di situ ada teman-teman media, kan ikut bang, teman-teman protokol pas pampres, ya kan? Nah, sering waktu itu ngumpul-ngumpul. Teman-teman media ngomong, bang, abang ini kan pelaku sesungguhnya gitu loh, dari ada perpolitikan kita. Kenapa sih abang nggak mau ngomong gitu loh, apa yang terjadi ini? Karena banyak hoax, banyak kebohongan, banyak fitnah yang keluar gitu loh. Bahkan sampai sekarang masih terus. Masih. Tapi kan gini bang, sebenarnya ya kita harus membetulkan. Takutnya kan generasi kita bang, ya kan? Ya kita lihat di sosial media ini kan banyak berseliweran hoax bang ya. Bahkan kadang-kadang sudah akhirnya saya lihat media mainstream ikut juga gitu loh bang dalam pusaran ini. Ya itu ya teman-teman, penjelasan dari Bung Sylvester. Itu dia tadi bicara sepak terjangnya melalui organisasinya. Lalu tadi dia bercerita juga tidak ada jabatan yang diincar, tidak jabatan apapun, itu bisa di cross check. Ini mungkin sebagai narasi yang untuk mengcounter statement dari Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Bung Sylvester ini penjilat ya teman-teman. Jadi ditangkis lah. Jadi dengan sepak terjang Bung Sylvester yang ternyata bukan hanya di perpolitikan tetapi juga di aktivitas-aktivitas aksi-aksi sosial, bahkan ketika COVID itu ya teman-teman sudah berkontribusi ya teman-teman dalam hal aksi-aksi sosial ya teman-teman. Ya tapi tetap saja ya garis besarnya kita menitik beratkan pada debat itu tidak boleh sekeras apapun berujung pada aktivitas fisik. Nanti orang takut buat debat karena takut bersuara, karena ada opsi kalau argumentasinya kalah atau tersudut itu boleh opsinya main fisik. Nah ini saya pikir akan membuat orang takut bersuara ya teman-teman, takut mengkritik itu ya teman-teman, dan ini tidak sehat ya teman-teman, dan tentu juga mengkritik ada adabnya, ada sopan santunnya. Kita lihat siapa yang kita lawan, kita ada di depan kita, tidak bisa juga semena-mena. Kalau kata Panji Pragiwaksono yang pernah saya dengar tuh,
hanya karena kamu benar bukan berarti kamu boleh melakukan apapun kepada orang yang salah atau kamu rasa salah. Saya pikir kita harus ambil jalan tengah di sini ya teman-teman. Ya itu saja pendapat saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Full videonya linknya saya tulis di deskripsi biar teman-teman bisa nonton secara fullnya ya teman-teman. Saya pikir itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.